Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung dan cuacanya nggak begitu panas ya. Jadi ya oke. Oke teman-teman, hari ini hidup di Singapura itu akan share kepada teman-teman apa sih perbedaan helper yang mbak helper yang lama dengan helper yang baru gitu ya. Jadi untuk perbedaannya ini tuh ya banyak juga sih ya. Oke, dan kita akan bahas tuntas di sini. Jadi sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa ini selalu mengingatkan untuk subscribe channel Inem ini dan like dan juga komen di bawah kalau ada pertanyaan apapun seputar TKW di Singapura. Oke, langsung aja nggak berlama-lama. Oke, jadi perbedaan yang mendasar itu buat Mbak TKW yang lama ataupun TKW yang baru. Oke, kita akan bahas TKW yang baru dulu ya, buat pemula gitu ya. Apa sih perbedaannya itu yang amat sangat mencolok gitu ya. Oke, untuk yang pemula biasanya itu yang pertama itu ya ragu dalam mengerjakan sesuatu gitu. Itu tuh yang mendasar ragu, mau kerjakan ini tuh takut, nanti bener apa enggak sih, nanti salah gimana, kayak gitu, ragu ya, itu ragu gitu, ragu gitu. Jadi terus yang kedua untuk mbak pemula itu biasanya dia itu kalau dikomplain dengan oleh majikan, kalau dikomplain majikan itu biasanya tuh sedikit itu sudah kayak ngerasa kok gini banget sih, udah nangis gitu, nangis duluan gitu loh ya, udah nelangsa gitu loh ya. Ya itulah, ya biasanya memang sih ya, makanya itu dibutuhkan mental yang kuat gitu, agar kalau dibanting itu istilahnya itu biar kuat gitu loh. Itu tuh makanya selalu menekankan untuk kuatkan mental gitu. Karena majikan di sini itu pokoknya tiap hari itu pasti komplain. Kayaknya komplain itu sudah segojangan gitu loh ya. Oke, jadi kalau dikomplain majikan itu nangis. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga selanjutnya adalah untuk mbak yang masih pemula kayak gitu tuh. Biasanya kalau dikomplain minta balik ke agent kayak gitu. Minta balik ke agent ya sedikit-sedikit. Ya memang karena belum terbiasa itu. Saya nggak apa namanya nggak komplain dengan itu gitu loh. Ya memang kayak gitu, prosesnya itu memang kayak gitu gitu ya. Jadi sedikit-sedikit minta pulang ke agent, sedikit-sedikit minta pulang ke agent kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita pikir ya, meskipun kita balik ke agent gitu, terus balik ke agent, kita sudah balik ke agent, habis itu kita pindah majikan gitu ya. Pindah majikan pun pasti sama, nggak bakalan ada yang majikan diem aja nggak pernah komplain, nggak mungkin itu, nggak mungkin ada. Pasti semua majikan pasti komplain ya. Jadi misalnya kalian nanti dikomplain majikan si A terus minta balik ke agent, ganti ke B dikomplain lagi pindah ke C gitu ya. Jangan nggak kayak gitu itu ya. Terus lagi itu ya. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat ya. Mbak yang pemula ini tuh biasanya yang diharapkan itu off day gitu ya. Off day kayak gitu. Mereka mikirnya, mereka kan kalau pertama kali ke Singapura misalnya gitu, kan sudah lihat itu, wah kayak itu ya mbak itu ya tiap hari, tiap minggu off day, enak ya, kayak gitu loh ya. Terus kepinginnya off day itu tiap minggu kalau pemula gitu. Terus abis itu yang mencolok dan mendasar lagi tuh biasanya kalau mbak-mbak pemula itu tuh kalau off day biasanya tuh, kalau off day itu tuh pakaiannya tuh wow banget kayak gitu biasanya tuh. Ya kayak masih baru ya saya nggak komplain sih, tapi biasanya tuh yang baru-baru itu tuh yang pokoknya wow banget gitu loh ya, wow gitu loh, yang kalau keluar off day kayak gitu tuh kayak narcis atau pokoknya pakaiannya tuh wow gitu, pokoknya aku nggak sih wow kayak gitu. Oke, dan itulah perbedaan antara si mbak pemula, TKW pemula, dan untuk TKW yang sudah lama-lama kayak gini tuh, kayak yang ngomong kayak gini ya, biasanya itu ya kalau dikomplain majikan itu udah masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nah santai aja, kalau enggak pasang handset gitu. Terus kalau enggak pasang handset nanti
malah chatting habis dikomplainin pokoknya ya udah kayak gitu. Habis itu SMS-an lagi chatting sama temen kayak gitu tuh kalau Mbak TKW yang lama tuh ya. Terus kalau dikomplain majikan ya seperti itu ya, sudah dablek gitu loh ya. Terus kalau Mbak TKW yang lama itu biasanya nggak nggak bakalan minta pulang ke agent. Terus kalau nggak bakalan minta pulang ke agent. Kalau minta pulang ke agent pun ya dia ngomong directly gitu loh ya. Kalau memang benar-benar nggak kuat, nggak betah di majikannya itu, ngomong aja directly kayak gitu. Ngomong aja directly ke majikan. Terus kalau melakukan sesuatu itu cekatan, cepet-cepet, nggak ragu gitu loh. Kenapa nggak ragu? Karena salah, misalnya salah lah ya. Majikan misalnya nyuruh kita tuh, misalnya majikan nyuruh kita, terus ya udah dilakuin apa yang kita bisa aja, entah itu salah entah itu benar, yang penting kita lakuin gitu. Soalnya salah benar pun nanti majikan juga komplain, jadi ya dilakuin aja gitu. Nah itu yang Mbak TKW yang lama biasanya. Terus kalau keluar OD Mbak TKW yang lama itu biasanya pakaiannya tuh malah yang sederhana, yang apa adanya, sudah ya maklum sih karena sudah capek mungkin ya, karena sudah kelamaan di kerja di Singapura itu sudah capek gitu mungkin loh ya. Ya jadinya ya nyantai-nyantai aja keluarnya, itu nggak pernah, pokoknya nyantai aja gitu, pakainya juga itu aja, biasa aja, nggak butuh yang gonta-ganti atau yang narsis atau yang norak kayak gitu, nggak butuh gitu. Terus kalau Mbak TKW yang lama itu tuh off day itu tuh malah digunakan, kalau off day ya malah mendingan tuh nggak off day, mendingan tuh nyimpen duit gitu. Karena kenapa? Yang lama-lama itu tuh sudah pengalaman, terus itu ya teman-teman, sudah mikirin kebutuhan di rumah sudah semakin banyak gitu loh. Jadi tuh uang buat off day itu sayang banget gitu. Uang off day itu sayang banget. Keluar nanti habis segini. Pokoknya perhitungan banget itu dengan uang kalau yang lama-lama itu. Mendingan di rumah deh kalau bisa di rumah gitu. Meskipun kalau disuruh memang harus keluar, ya paling nongkrong lah di tempat deket-deket, nongkrong tidur, mendingan yang kayak gitu-gitu, nggak perlu yang jalan ke sini jalan ke sana, malah capek gitu ya. Terus lagi itu kalau yang Mbak yang TKW lama itu ya pokoknya nyantai, sudah ndablek-blek lah pokoknya tuh. Kalau diomongin majikan ya gitu aja udah. Soalnya majikan kita tuh sudah mengerti watak majikan ya. Kalau sudah lama-lama itu majikan itu biasanya kalau udah marah ya, paling juga sekali itu doang. Nanti juga 5 menit, 10 menit juga sudah oke, ready, sudah oke gitu. Enggak, marahnya tuh enggak berkepanjangan sampai besok lusa. Enggak, kalau orang Cina itu enggak kayak gitu ya. Enggak kayak gitu. Mungkin ada sih yang kayak gitu, cuman aku belum pernah sih ngalamin yang kayak gitu tuh. Kalau majikan aku marah ya, kalau komplain mah tetap ada, meskipun baru, meskipun lama, tetap ada gitu. Tetap ada gitu. Cuman kalau yang baru itu dibawa benar-benar ke hati itu komplainan majikan. Nah kalau yang lama udah kayak gitu loh teman-teman. Jadi itulah beberapa perbedaan Mbak TKW baru dan Mbak TKW lama gitu loh ya teman-teman. So semoga informasi ini tuh buat pembelajaran bagaimana sih cara menjadi TKW lama ya gitu loh ya teman-teman. Gitu loh. So semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.